Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Coba. Kemungkinan kalau dari kronologi yang diceritain sama Bapak supir angkot tadi, 1 juta tapi 2 amplop Pak. Yang satu buat pemilik, yang satu amplop lagi buat supir. 500. Satu amplop lagi. Bapak Aing, terima kasih. Itu amplop lagi mana? Buka, coba buka. Siapa Bapak Ketua KKSU Bapak yang terima uang itu? Pak Nandar. Berarti itu premanisme Pak. 500, 1 juta ambil 200. Luar biasa. Kamu yang ngambil segera kembalikan. Kalau enggak saya proses. Yo, Mang Sunti people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu bolos kabur Pakun yang bentar lagi ngantuk nih ya. Bentar lagi tidur dulu tapi mangkok Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. masih dalam suasana libur lebaran, Mm-mm. tetapi sepertinya teman-teman netizen harus kerja ekstra nih walaupun libur lebaran karena ada berita soal yang katanya balik lagi nih seperti masih dugaan atau udah bener memang belum yakin, nanti kita bedah bareng-bareng ya. Katanya uang kompensasi untuk para supir angkot di area puncak yang diarahkan atau dihimbau untuk tidak narik atau diliburkan sepanjang libur lebaran ini katanya disunat sebesar 200.000 gitu. Katanya aku masih belum yakin tapi kita coba selidiki bareng-bareng dulu. Ini infonya meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Dari Kumparan Centang Biru TikToknya ya. Headline artikelnya judulnya begini Ninyo. Angkot di puncak tetap operasi H+2 lebaran Dishub. Katanya ada laporan kompensasi dari Deddy Mulyadi itu disunat 200.000 oleh oknum yang belum ketahuan siapa. Balik lagi, sebelum kita baca detail artikelnya, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan bener disunat atau enggak gitu. Ya enggak. Kalau dari bener disunat ada beberapa kemungkinan lagi oknumnya nih. Siapa oknum yang nyunatnya gitu. Karena aku tadi sempat ngolek beberapa dokumentasi saat penyerahan sembakonya gitu, bahkan on the spot ada yang dibuka oleh supirnya dan dicek 1 juta masuk gitu. Jadi ini benar-benar butuh the power of teman-teman netizen untuk menyelidiki nih ya. Kita cek dulu full artikelnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kompensasi kepada para sopir angkot di jalur puncak. Mereka diminta tidak beroperasi selama libur lebaran. Kompensasi yang diberikan kepada para supir angkot berupa uang tunai dan sembako total nilai 1,5 juta. Itu terdiri dari 1 juta uang tunai ya dan 500.000 sembako gitu. Pantauan di lapangan, angkot masih terlihat beroperasi di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor kemarin ya enggak, Rabu hitungannya H+2 lebaran. Ya. Nah, diduga uang kompensasi dari hasil kebijakan Deddy Mulyadi disunat katanya. Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi mengatakan dirinya menerima sejumlah laporan perihal kompensasi yang diterima supir tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, itu ada yang laporan katanya ya, cuma untuk pembuktian saya lagi mantau betul atau enggak. Nah, balik lagi masih diduga. Entah benar atau enggak masih belum diketahui. Dadang mengungkapkan dari laporan itu supir angkot hanya mendapatkan uang 800.000 dari total 1 juta uang tunai yang dikasih gitu. Yang 500 kan dalam bentuk sembako gitu. Tapi balik lagi masih diselidiki sama Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor. Nah, itu dia. Ninyo. Ya. Ternyata rilis di Kang Deddy dan benar dipotong oleh beberapa oknum, salah satunya oknum Dishub. Ya Allah. Beneran 200.000 seorang. Astaga. Iya, tercatat dibagikan untuk 500 driver atau supir angkot sebesar 1 juta ya untuk uang tunainya ya.
Nah dipotong 200.000, 200 kali 500 atau 100 juta. Anjir. Iya kan, edan. Rata dipotong semua 200.000. Ada yang ngasih, ada yang berani ngelawan nggak ngasih gitu. Yang ngelawan nggak ngasih ya nggak diapa-apain ya karena memang itu haknya mereka. Iya. Duh, aing mah baru lebaran loh. Ada aja premanisme. Abis ini sama Kang Deddy nih. Kita lihat saat para komunitas supir angkot curhat ke Kang Deddy. Ayo ya, finally. 844. Terima kasih juga Haji Mumu yang meluncur ke sana dan timnya Kang Deddy. Ceki. Play. Nah sekarang bagaimana kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Nah yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini pas mendapatkan uangnya dari 1 juta Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget Pak 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya Pak. Yang motongnya siapa? Itu Pak dari Dishub sama KKSU. Coba dari Dishub sama KKSU seikhlasnya. Enggak. Tapi ditarget 200.000. Ditarget ya. Seikhlasnya aja udah nggak boleh kan, pesennya buat para supir 1 juta teh. Aduh. Ngeri nih. Nyari bener. Oke, dari Dishubnya siapa? Saat kurang tahu Pak dari Dishub, orang-orang Dishub aja Pak. Ya kan artinya kan itu harusnya kan diserahkan dari Dishub langsung ke sopir angkot. Iya. Nah, yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah kemudian yang terjadi cuma ketemu orang bermuncang Pak. Terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu Pak, pemotongan 200.000 doang, pemotongan 200.000 doang Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Dishub, Organda, buat Dishub. Yang aman KKSU. KKSU itu pengurus jalur Pak. Jadi yang motongnya Dishub, Organda, KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit Pak, jadi bawahannya Organda Pak. Oh bawahan. Tapi bukan pegawai Dishub. Bukan, itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai Dishub, Organda, Dishubnya Dishub provinsi. Dishub Kabupaten Bogor. Korek terus Kang, korek terus. Bagus nih berani. Itu tadi KKSU itu sama apa satu Organda itu ormas maksudnya? Enggak tahu, pokoknya bukan anggota dari Dishub, bukan pegawai ASN gitu. Iya, maksudnya di jalan aja tadi katanya kan. Iya, sumpah. Ih. Aduh. Bukan Dishub provinsi bukan. Bukan Pak. Oh, jadi yang motongnya itu Dishub ya oknum Dishub Bogor, ya. Organda dengan KKSU. KKSU juga bukan ketuanya Pak, ada oknum bawahan. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan Pak, 100 juta. Iya Pak, makanya anak-anak yang bertanyakan yang itu Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Ya uang. Nah itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu Pak, kalau kita cuma dipinta aja 200.000 gitu. Bapak nyerahin? Nyerahin Pak semuanya, saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Dishub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu Pak, bahkan ketuanya. Ketuanya KKSU siapa Bapak? Ketua KKSU Bapak yang terima uang itu? Panandar. Berarti itu premanisme Pak? Iya. Panandar, Panandar asli. Setelah video ini rilis, Panandar duk dimension namanya ya KKSU. Heran kan aku. Oknum teh banyak ya. Masalahnya ini kemarin udah ada beberapa kejadian loh. Masa kok ya nggak belajar gitu? Iya, entah ngeremehin,
Entah seperti apa, aku juga bingung. Kan jelas ya, Kang Deddy itu bener-bener buka kuping banget buat masyarakat gitu. Sok ada keluhan apa yang aneh-aneh pun didengar, nanti dicerna gitu kan. Apalagi yang kayak gini. Karena udah diamanatin langsung kan. Bener, udah di-mention langsung, nanti kita play. Terus juga tadi aku dapat dokumentasi saat penyerahan. Memang ada keanehan, nanti kita lihat lagi ya. Tapi ini aduh, sumpah di awal aku masih berharap ini teh kayak masih dugaan doang, salah paham lah. Ngeles-ngelesnya supir angkot, ternyata beneran dong 200.000 seorang. Aduh, aing mah. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Iya. Oh, siap ya. Ya udah kalau saya ajak, Pak. ya udah pokoknya saya ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya kalau saya sih udah, saya mau minta proses hukum aja, Pak. Tadi dia ngomong kan ya, ini karena bapak aja pak, makanya saya mau bawa bapak gitu. Kalau bukan bapak masa nggak mau gitu ya, makanya langsung di backup gitu. Oknum, liar mana emang 200.000, tolonglah seorang. Setahuku 500 sampai berapa? 500 sampai 700-an. Iya itu 100 jutaan lebih. Ya. Aduh liar aing mah. Lanjut lagi. Lanjut. Itu kalau saya. Tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Awalnya yang ngurus. Awalnya ya buat yang ngurus. Soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 200.000 untuk yang ngurus. Gitu Pak, udah. Jadi kan kalau uangnya kan diamplopin 1 jutaan. Iya, 2 amplop 1 juta, tapi 2 amplop Pak. Yang 1 amplop buat pemilik, yang 1 amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang dipisah apa dapatnya 2 amplop? Enggak kan, kalau di saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Saya hanya ngomong sopir. Enggak ada Pak. Ya itu dari desa Pak. Kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya 1 juta. Gitu Pak. Enggak ada kebijakan saya itu, tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. Kebijakan saya itu 1 juta untuk sopir angkot plus bahan pokok senilai 500.000, begitu kebijakannya. Ini panitianya ngide. Aku tadi nemu bener, nanti kita play ya. Ya itu bener dipisah amplop gope-gope. Jadi ngide banget kayaknya nih panitianya ya. Jelas-jelas tadi briefingannya 1 juta buat driver, tiba jadi 2 amplop gope-gope. Terus tadi kata drivernya apa? Dia nyebutnya buat supir, buat pemilik juga angkotnya. Gitu apa seperti apa kan? Asli ngide nyari gara-gara. Aduh ini teh baru lebaran. Ini teh aduh oknum liar, aku mau oknum. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Jadi nu motong mah lain organisasi, nu motong mah KSO, KSU naon? KSU. Oh. Aduh berseragam ya Pak nu motong mah. Oh, nu make seragamnya nu motong teh. Gitu. Ya pokoknya eta proses mana daeknya kalau proses-proses motong ini udahlah mau saya periksa lah, suruh saya periksa sama polisi ya. Ini sih mengalahkan kewadidawan Kades apa? Iya. Mengalahkan asli ini karena sudah kepotong gitu. Dan haknya aduh biar tidak terulang lagi. Oke? Siap. Gitu. Jadi biar tidak terulang lagi aksi potong memotong. Ini luar biasa, duit 200 aja dipotong. Benar Pak. Jadi yang Fitra kemarin mau kan gereja Fitra oke. Jadi sopir angkotnya kebagian 500. Potong deui ku supir sabelah deui Pak, nu hiji deui, dipotong deui ku dibuka. Apaan 1 juta dibagi-bagi? Hitungan saya teh gini, hitungan saya itu kenapa 1 juta? 1 juta itu sama dengan jatuh seminggu 7 hari teh ngitungnya sopir angkot dapat 150, maka dia dapatlah 1 juta, udah cukup plus sembako kan jadi nikmat. Hitungan saya itu. Ya nggak hitungan pemilik Pak. Ya pemilik mah ngaridokeun heula saminggu tong di restoran. Gitu.
Jadi udahlah ke depannya itu nanti bahan evaluasi. Jadi kalau diliburkan nanti saya bantuannya sehari 300, 150 untuk pemilik, 150 untuk sopir angkot. Nah, karena kade bapak aing teh. Ya ada. Anu gorengnya bapak urang, Pak, bapak aing mah hade. Jadi ya. Jadi miskom ya si panitianya ngide ya dari sejuta teh dibagi gope pemilik, gope supir, dari gope supir tuh dipotong-potong lagi gitu. Yang akhirnya tadi kata supirnya nyampe mah 200 juga Ya gitu. Allah. Tapi akhirnya kita jadi tahu kenapa kemarin masih banyak yang bandel buat narik lagi. Iya, karena ya dari 1 juta jadi cuma 200. Di sini pun Kang Dedi kaget. Ini ide-idenya siapa sih, orang dibilang satu sopir sejuta terus tiba kebagi. Iya. Oknum liar, aing masih oknum teh, tolonglah. Berarti dalam case ini liburan ini ya para driver yang atau para supir yang akhirnya berkorban gitu. Ya udahlah biar nggak macet gitu, biar ngikut arahan Bapak aing 200 juga cukup gitu. Ya Allah sedih aku loh. Iya makanya. Aduh mohon maaf ya kemarin kita rada-rada emosi kok ini supir bandel, ternyata alasannya ini baru lebih jelas nih. Aduh. Tolonglah, lanjut lagi. Lanjut. Pokoknya ya pokoknya nanti itu bahan perbaikan ke depan lah, kita mau perbaiki ya. Pak, iya ini protes nanya ke dia nasib nunggu untuk menang kumaha cenah Pak. Nyangke di data dihitungkan kayak kusairek dibantu aman. Siap. Ya, nomor mobil apa data? Jadi nanti dibantu, termasuk lagi saya mikirkan juga yang dan nanti lagi saya rumusin. Pasti saya tidak akan merugikan dan ingin memberikan yang terbaik buat warga saya. Asli. Gila, berarti supir yang berkorban loh. Iya. Cuman Mereka tetap mematuhi walaupun dapatnya nggak sesuai ya, anggap gitu ya. 200-300an kalau nginget gope dipotong pemilik. Gitu. Nah, kayak sopir-sopir storan-storan aku udah lewat Bank Jabar. Gampang buka rekeningna gitu loh. Nya. Gitu. Pan sopir teh kudu boga asuransi kecelakaan, asuransi hari tua. Kira tuh apa rek jalur kira. Nya engke kadinya nanti kita ke sono ya. Pokoknya aman buat Pak sopir ya. Jadi begitu nanti kita benahi ya ke depan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Sehat selalu. Bantuana dari atur nuhun bantuan kamari gitu seluruh kita pemerintah jeung para supir atur nuhun cenah Pak. Iya nanti kita perbaiki manajerialnya ya, dan orang yang melakukan pemotongan pasti ada tindakan ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun ya. Iyalah itulah nanti saya akan ngambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai hal yang seperti ini. Tidak boleh hal-hal yang kecil seperti ini masih diambil juga. 500 1 juta ambil 200, luar biasa ya. Kamu yang ngambil segera kembalikan, kalau enggak saya proses. Kembaliin. Kalau aku mah kembaliin gitu ya, kembaliin aja udah sini kembaliin. Nggak taunya teh, Pak udah dipakai duitnya. Alah, sia masuk diproses, tolonglah. Tapi sejauh ini yang paling jauh sih. Kalau yang lain tuh kan stop dimintanya. Belum dapat ya stop diminta ya enggak, preman-preman atau oknum-oknum ormas itu stop diminta. Terus kepala desa Kelapa Nunggal stop diminta gitu kan. Terus wali kota Depok mah dia udah pakai kendaraannya udah nggak dihitung. Nah yang ini masalahnya udah kepotong, uangnya udah ketarik. Dan yang bikin Kang Dedi emosi lagi menurutku ya akhirnya tahu. Ya salam berarti ngebela-belain gak narik cuma modal 300.000 sama sembako doang gitu buat seminggu. Yang tadi udah dihitungin kan, ya udah lu gak narik seminggu nih kenyang. Pokoknya sejuta duit ya enggak. Dihitungnya sehari sembako 150 kan. Tolonglah. Oknum kembalikan atuh oknum ngeri ini teh oknum tolonglah. Aduh, mau dibilang kok tega tapi ya tega gitu gimana? Biar namanya juga oknum ya. Coba kita kasih nextnya. Just.
Ninyo, Ya. nextnya kalau kita flashback saat pengumuman pembagian kompensasi untuk para supir di puncak ini, ternyata beneran sama Kang Deddy di-mention 1 juta tunai, 500 dalam bentuk sembako gitu. Jadi nggak bisa ibaratnya nanti permainan gitu nggak bisa, udah dikunci duluan, udah diumumin gitu. Nih ceki. Play. Ya, ini wargi-wargi. Supir di mana, yo? Cipanas. Anu sok ngamacetkeun jalan. Kunaon sia jalan dimacetkeun? Jangan sewa, Pak. Jangan nafkahi keluarga di rumah. Bupati ya, jeung wakil bupati, jeung kadisub. Pak Kapolres ada? Ada Pak Kapolres. Kasat Lantas ada Kasat Lantas? Ada. Aduh. Dengekeun ku saria kabehnya. Dengekeun aing ngomong make bahasa kasar. Oke, siapa? Sabab maneh teh makhluk kasar lain makhluk halus. Ya. Sapoe lebaran tepi ka saminggu geus lebaran, caricing di imah. Siap. Ku aing dibere duit 1 juta. Siap. Jeung paket sembako. Siap. Bikeun ka pamajikan. Siap. Oke? Oke. Da kudu narik muatan. Eta pasar Cipanas sana kosong. Menu piknik lancar. Henteu maracet. Aya nu nyandung teh. Tuh, segitu udah di-mention nominalnya berapa 1 juta buat supir sama sembako yang senilai 500.000 udah di-mention, diposting viral, masih aja berani oknum. Aing mah tolonglah, kan mereka tuh kan, ya aku nggak tahu ya. Ya idealnya yang hitungannya apa ya, ASN kali ya hitungannya ya. Dapat gaji, dapat THR pasti juga dapat, kan. iya. Aduh, aku maksudnya sedihnya tuh Mang, kayak di sini kita bisa lihat aja deh wajah-wajah para supirnya gitu kan, happy banget mau dikasih kompensasi gitu kan biar mereka bisa libur. Taunya dipotong. Jadi kayak berasa di PHP-in, tapi bukan sama Kang Dedinya gitu, sama si yang ininya nih. Tolonglah si oknum. Ya berarti yang aku bilang berarti sejauh ini mereka nggak narik teh ya cuman modal 200 sama 300 ribuan lah hitungannya kalau tadi dijelasin sama supir angkot yang ngobrol sama Kang Dedi kan. Tolonglah. Oknum liar mana mau oknum. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, ya. Ini ada dokumentasi pembagiannya ya. Pembagiannya dari Billy_MM. Kita lihat ceki. Play. Nih, ini saat pembagian sembakonya tuh. Kemungkinan kalau dari kronologi yang diceritain sama Bapak supir angkot tadi, prosesnya mungkin sesudah pembagian ini mungkin prosesnya ya. Karena nggak mungkin prosesnya terjadi di sini. Kenapa? Ada kamera. Iya. Kemungkinan sesudahnya yang sifatnya off cam atau ya besoknya gitu. Tapi kalaupun terjadi ya di sini dugaanku nih ya, kan itu post by post ya. Iya. Pos data, pos sembako gitu kan, pos uang. Kemungkinan ada satu pos terakhir yang digunakan untuk yaitu kalau memang benar terjadi di situ ya pemotongan. Nah ini tidak boleh untuk kegiatan, tapi jangan masuk ke jalur arteri. Tapi mereka diberikan kompensasi bentuk uang dan mungkin bisa tadi untuk mencukupi mereka. Nah, tapi balik lagi nih, tadi kan si Bapak driver angkotnya menyebut bahwa yang melakukan adalah Dishub Dishub Kabupaten Bogor ya. Kalau ini yang menyebar ada Dishub Provinsi Jawa Barat gitu. Kemungkinan bukan yang dipublis ini terjadinya gitu. Iya. Karena balik lagi dijelasin juga ada yang dapat full, ada yang dipotong, ada yang mau dipotong dia nggak mau, nolak gitu, akhirnya tetap dapat full gitu. Tapi seenggaknya cukup lumayan banyak terjadinya pemotongan sebesar 200.000 itu per supir angkot. Biar aing mah tolonglah. Coba Nyo kita kasih nextnya. Nih Nyo, ada 2 video dokumentasi dari
supir angkot ya yang saat mendapat compensation ya. Tuh di captionnya juga Gubernur Jawa Barat memberikan bantuan berupa uang 1 juta dan sembako untuk supir angkot Cisarua. Nah kan ceki-ceki. Play. Sembako pembagian nih, dapat bagian nih dari Pak Dedi Mulyadi Bapak Aing. Tuh, uangnya 1 juta. Nih, ini pengemudi nih. Tuh kan, bahkan nih di next videonya ada unboxing amplopnya. Luncur. Cus. Ninyo, ya. Ini ada dokumentasi saat supir angkot happy mendapatkan bantuan. Cuma di sini kelihatan kalau benar yang diceritakan sama driver angkot tadi yang di Kang Dedi. 1 juta teh dibagi 2 amplop. Iya. Nah itu kan aneh itu ya. Ceki-ceki. Play. Dapat berapa, Teng? 500. Satu amplop lagi. Bapak Aing, terima kasih. Itu amplop lagi mana aja? Buka, coba buka. Udah ini obat di rumah, Buka. gembok jangan. Coba kasih lihat. Langsung banyak. Bapak Aing, makasih. Pak Dedi, terima kasih. Tinggal di bos kita, THR bos. Oh, waduh. Terus Waduh. lebaran jadi. Tuh. Kemungkinan si bapak baju merah ini adalah supir sekaligus pemilik gitu. Makanya dapat 2 amplop. Kalau tadi di Kang Dedi kan dijelasin tuh. 2 amplopnya buat supir, buat pemilik. Nah yang supir nanti dipotong lagi 200 sama oknum-oknum bagong gitulah pokoknya mah ya. Kemungkinan bapak yang ini itu supir sekaligus pemilik, makanya dapat 2 amplop dan totalnya full ya. 1 juta. Nah kemungkinan nih belum dipotong gitu atau yang menolak dipotong gitu. Iya. Cuman balik lagi kan dia ya udah gitu kan, berapapun isinya ya udah terima gitu. Aduh, aing mah. Ninyo, kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, nextnya kita lihat saat pihak kepolisian yang mengawasi rute puncak melaporkan kepada Kang Dedi nih, sekalian biar tahu sebegininya pengorbanan supir angkot yang harusnya dapat kompensasi full dipotong-potong jadi katanya cuma 200-300 ribu yang dapatnya sampai bisa selancar ini nih. Tolonglah oknum yang sabar, bapak supir angkot, pasukan supir angkot sabar, kita ceki-ceki. Play. Mohon. Ya bangga. Bapak, mohon izin Pak, video call Pak. Assalamualaikum Pak. Pak Kapolres, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Gubernur. Oh iya, sudah Mohon izin Pak liburan dilaporkan. belum, Kapolres? Siap, belum ada liburan Bapak. Kami tetap layani masyarakat sama seperti Bapak. Layani masyarakat. Ya, pertama saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada seluruh warga di Polres Bogor. Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat melayani warga karena ini adalah Polres sorotan. Salah sedikit bermasalah. Mohon Bapak, siap, sami-sami Bapak, maaf lahir batin Bapak. Nah, jadi gimana perkembangan setelah ada pemberlakuan sopir-sopir angkot diliburkan sehari setelah hari raya? Ada ngefek nggak sih sebenarnya? Ada ngefek Bapak, kita bisa ngelihat hari ini jumlah kendaraan tetap roda tetap berputar, tidak ada stuck. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas bantuannya. Kemudian kemarin ada kita temukan 2 supir angkot yang beroperasi, sudah kita masuk penindakan bersama Dishub yang ada sedikit membandel, dan kami tegaskan bahwa kami akan melaporkan ke Pak Gubernur kalau kalian tetap bandel. Terus alhamdulillah hari ini one way ke atas lancar. Gak lucu. Ini 2 kata lucu. Polisi ngadu. Ya kan apa ya? Biasanya langsung diomelin dulu. Kalian nih saya ngaduin ke Pak Gubernur dulu ya. Karena kalau Kang Dedi yang ngomelinnya itu lebih cep gitu lah ya. Jadi daripada kita berantem, saya aduin loh Pak Gubernur. Aduh. Jadi kayak ini apa, diomelin orang tua sendiri kan lebih takut biasanya kan. 2 kata lucu polisi ngadu gitu. Tolonglah, mantap. Lanjut lagi. Lanjut. Yang ada sedikit membandel, dan kami tegaskan bahwa kami akan melaporkan ke Pak Gubernur kalau kalian tetap bandel. Terus alhamdulillah hari ini one way ke atas lancar sampai hingga saat ini. Nanti pada pukul 12.30 kita akan one way ke bawah Bapak, mohon izin. Alhamdulillah tidak ada kejadian yang fatal, tidak ada laka lantas, dan masyarakat happy dan mudiknya merasa aman dan nyaman. Tahun yang lalu dengan tahun ini ada perbedaan nggak? Ada Pak, ada perbedaan. Pertama dengan jumlah kendaraan, dan yang kedua adalah tidak ada stuck atau terhenti
hanya ada di 4 titik simpul yang yaitu yang di Pasar Megamendung, Pasar Lewo, dan juga ada pertigaan-pertigaan yang sudah ada di rekayasa dan bekerja sama dengan dinas pemerintah daerah, Pak. Iya, paling Satpol PP-nya itu yang kaki 5-nya mulai tertibkan sama Satpolnya itu harus aktif. Mohon Bapak, siap. Satpol PP ada Pak, sini aktif semua Bapak, mohon izin. Aktif ya, aktif semua. Jadi kalau dulu horor kan? Dulu pernah? Siap. Tahun lalu Bapak, mohon izin 2 tahun lalu itu ada horor. Tahun lalu ada sedikit 6 jam stuck. Hari ini alhamdulillah dari kemarin sampai hingga hari ini tidak ada stuck sedikit pun Bapak. Oh, hari ini tidak ada stuck sedikit pun. Artinya kan seluruh supir angkutan umum yang sopir angkot yang diliburkan mentaati lah ya sekarang. Alhamdulillah Bapak, siap. Ya mentaati. Jadi kemudian kemungkinan ininya ya Sabtu Minggu ya kemungkinan ininya meledaknya. Mohon Bapak, kami prediksi nanti di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Bapak mohon izin. Kalau hari Minggu kemungkinan besar sudah mulai turun. Oke, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi saya nanti insya Allah akan ikut memonitor. Mohon, terima kasih Bapak. Siap. Ikut terima kasih sebagai semangat kami Bapak. Siap, ikut mendampingi Bapak di sana. Biar saya jadi anak buah Bapak. Saya berarti di bawah AKBP kalau urusan lalu lintas. Siap, ampun Bapak, siap. Terima kasih Bapak. Siap Pak, terima kasih ya. Salam Siap buat selalu, seluruh jajaran. Bapak Gubernur bersama seluruh jajaran, siap. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Kami saya Bapak. Aturun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan 2 tahun lalu horor, tahun lalu stuck 6 jam, ini cenderung lancar ya enggak, terus juga kerasa banget gitu impactnya kalau para supir angkot diliburin gitu kan. Cuma ya balik lagi ya ada pengorbanan juga yang akhirnya ya udahlah gue menurut libur aja walaupun akhirnya nyampe di gue cuma 200-300 ribu katanya itu kan. Potong sana potong sini liar, tolonglah. Oknum, ayo kembaliin para oknum teh liar. Aku benar-benar gak tahu mau ngomong apa loh. Kemarin kita rada kesel, supir angkot bandel banget masih narik. Begitu tahu cerita aslinya ya salam. Ya iya nggak cukup atuh 300 ribu seminggu, tolonglah. Aduh, liarnya. Mungkin segini dulu aja kali ya Nyoh. Daripada kita makin emosi mendengar kelakuan oknum yang motong-motong jatah buat supir angkot. Ya Santai People kita harus kawal terus ini mah ya. Kang Deddy tadi nampaknya sudah emosi ya. Bakal tindak kalau nggak mau kembaliin ya. Kita kawal besok seperti apa tindakannya, sepertinya bakal diprioritasin nih karena udah kemakan duitnya gitu. Dan mereka masih harus libur sampai H+ berapa gitu, 7 kalau nggak salah. Iya itu dia, tolonglah. Ya udahlah, sambil menunggu kelanjutannya kita tahan-tahan emosi sambil nunggu update kasusnya. Seperti biasa kita meluncur ke setting to Super Thanks. Cus Nyo. Yes, Super Thanks kita ada one and only. Yang pertama dan lastnya kita buka dari Enzo Sender. Malu-maluin ini walkot saya katanya. Alah siap boy, Depok People ya. Pertama udah blunder kali di Gedung Wali Kota penuh sampah sampai harus ditegur KDM. Bikin malu lagi sekarang, namanya dinas itu ya kerjaan Pak, bukan buat pulang kamu. Alah Enzo Sender ternyata Depok People ya, tolonglah. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Satu kita Enzo Sender yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santai People yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyo. Dan Mamang si Abu Bolos, si Bakur yang kecapean tadi main seharian parah banget ya, tidur dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.